wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jenal Apudin dengan NIM 18224999029. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip perangkat keras dan perangkat lunak I/O, input atau output. Next. Di sini ada prinsip perangkat keras input atau output. Rolling code atau batasan dalam manajemen perangkat keras input atau output adalah bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Fungsinya yaitu mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses, menangani instruksi perangkat I/O, menangani kesalahan dan pada perangkat I/O, menyediakan interface ke pemakaian. Next, di sini ada I/O device. Apa itu I/O device? I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bersetujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Next. Di sini ada tugas dari sistem kontrol I/O, yaitu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi, menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. 3. Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Menyiapkan berkas pengguna input atau output telah selesai. Itu dari tugas dari sistem kontrol. Selanjutnya yaitu device controller. Device controller supaya piranti-piranti I/O dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka harus ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara piranti I/O dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dari piranti I/O. Next. Nah, yang berisi CPU, peripheral device, DMA, primary memory, secondary memory. Apa itu DMA? DMA adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori RAM dan beberapa controller dari I/O. Device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Mengalas dan mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Fungsi DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Di sini ada kelebihan DMA. Dapat menurunkan sebagian fungsi prosesor, dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Ketiga, CPU dapat melakukan manajemen operasi baca tulis atau transfer data dengan baik dan juga dapat menyelesaikan instruksi lain. Keempat, mendapatkan informasi tentang jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data. Itu kelebihannya. Dan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ini kekurangannya yaitu kekurangan dari DMA yaitu transfer rate data terbatas. 2. Masih memerlukan keterlibatan CPU sehingga CPU menjadi lebih sibuk. Dan di sini ada prinsip perangkat lunak I/O. Prinsip perangkat lunak mengorganisasikan software dalam beberapa layar di mana level bawah membunyikan akses atau kepelikan hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Sini tujuan software I/O. Konsep dalam desain software I/O yaitu nih,
Satu, penamaannya seragam atau uniform naming. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Nah, kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Contohnya itu pertama, controller, device driver, dan sebagai berikut. Nah, dan jika tidak bisa ditangani, bisa beri pesan. Ketiga, synchronous atau blocking versus asynchronous atau intermediate driver transfer. Di sini keempat yaitu shareable versus dedicated device. Contoh, disk untuk shareable dan pintar untuk dedicated. Next, introvert handler. Introvert handler harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Berikutnya, device driver di blok saat perintah IO diberikan dan menggunakan instruksi. Ketika instruksi terjadi, prosedur penanganan instruksi bekerja agar device driver keluar dari scat block. Next, di sana device drivers. Nah, ada bagiannya juga. Ada device driver, terus ke device controller, terus ke device. Nah, jadi device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe, satu kelas device. Tugas seluruh kode dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent. Nah, di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Nah, terus setiap device driver menangani satu tipe peralatan. Device driver bertugas menerima permintaan abstrak. Perangkat lunak device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.